Kedai pedagang sound horeg di Jawa Timur sudah terhubung secara virtual. Sudah ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakespangpol Jawa Timur. Sudah ada Pak Edi Supriyanto. Kita sapa Pak Edi. Pak Edi, selamat petang. Terima kasih Pak Edi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Apa kabar ya Pak Edi? Selamat petang, terima kasih Mbak. Baik, Pak Edi, ini langsung saja kalau kita membahas terkait dengan sound horeg yang kini kembali mencuat begitu ya, menjadi sorotan begitu. Tapi kalau kita fokus terkait dengan regulasinya, ini penyusunan regulasi terkait sound horeg, Pak Edi, di Jawa Timur, Gubernur Khofifah kan menargetkan akan selesai sebelum 17 Agustus. Apakah sejauh ini sudah tampak, sudah terlihat produknya atau seperti apa? Oke, begini Mbak, jadi menindaklanjuti dan fenomena perkembangan di masyarakat, Gubernur Jawa Timur bergerak cepat memerintahkan kepada kami untuk segera menyusun himbauan edaran karena memang regulasinya sebenarnya sudah ada di undang-undang kementerian, peraturan Kementerian Kesehatan, peraturan Kementerian lingkungan hidup, namun kita tegaskan melalui surat edaran bersama. Surat edaran ini sudah dibahas dengan lintas dinas badan, juga melibatkan dari MUI, juga dari kepolisian dan TNI. Sehingga dengan adanya ijazah Allah sudah selesai semuanya, tinggal menunggu tanda tangan dari pimpinan. Ibu Gubernur sudah tanda tangan, tinggal menunggu dari kepolisian maupun TNI, sehingga hari ini dan atau paling lambat besok sudah selesai. Oke, proses pembuatan produk hukumnya ini sudah melibatkan dari berbagai elemen masyarakat, begitu. Apakah dari pengusaha sound horeg itu sendiri dilakukan juga, ada partisipasinya juga, dialog yang dilakukan, Pak Edi? Kita terutama sudah melibatkan MUI karena juga salah satunya dasarnya adalah dari fatwa MUI Jawa Timur, dan tentunya juga kita sudah banyak melibatkan juga kabupaten kota, kita dialog untuk supaya masyarakat juga kita lindungi secara bersama-sama. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Kiai Hasan, dan juga juga terutama untuk pengusaha sound horeg juga tidak dimatikan, kita dibatasin juga. Kita atur supaya ada perlindungan terhadap masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan bisnis, ekonomi kreatif dan sebagainya juga tidak mati. Kegiatan sosial termasuk dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-80 juga semakin semarak. Artinya Pak Edi, ini dalam eksekusinya sudah 100%, hanya tinggal menunggu penandatanganan saja dari Gubernur, begitu Pak Edi, kami konfirmasi? Ya, sudah 100% sudah selesai. Oke, baik. Nah, lantas kalau dari substansinya, dari isinya ini seperti apa aturan-aturan yang dimuat? Apakah kemudian begitu ya melarang adanya sound horeg, atau ada batasan-batasan dan indikator tertentu yang kemudian perlu kemudian ditaati begitu ya oleh para pemilik usaha sound horeg ini? Kita mengatur dan karena sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 70, sudah diatur Menteri Kesehatan nomor 2, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup juga sudah mengatur, dan juga ada peraturan daerah Pergub juga terkait dengan ketentraman umum, Trantibum, sehingga kita menegaskan di situ sekaligus juga menghimbau ke seluruh kepada Bupati Wali Kota, kepada pengusaha, kepada seluruh masyarakat untuk bisa menggunakan sound system dengan tepat waktu, tepat sasaran dan sebagainya. Misalnya tidak kalau di statis yang misalnya ada pagelaran budaya kenegaraan misalnya, ataupun yang itu ada live musik, itu bisa tetap berjalan, tapi ada batasan maksimal berapa desibel misalnya begitu. Dan misalnya tidak boleh melewati pada saat ada orang beribadah di tempat ibadah, di masjid dan sebagainya,
ada di rumah sakit dan sebagainya kita juga atur supaya benar-benar kita melindungi masyarakat gitu. Oke, tidak melarang sepenuhnya adanya sound horeg begitu, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu yang sudah diatur begitu yang masuk dalam aturan yang ini saat ini sedang dikaji. Nah, lantas banyak juga masyarakat yang kemudian menilai sebetulnya bukan soundnya ya ini yang bermasalah, tapi kemudian perilakunya yang ditimbulkan begitu, mulai dari joget-joget vulgar, kemudian juga ada konsumsi miras. Nah, hal ini sebetulnya yang menjadi tantangankah untuk kemudian membuat aturan ini, atau seperti apa tantangan untuk membuat aturannya, Pak Edi? Ya, jadi kita juga menindaklanjuti dari fatwa MUI Jawa Timur, namanya bukan sound horeg Pak Ibu, jadi kita menamakan sebut adalah sound system atau pengeras suara. Jadi siapapun itu tidak namanya apapun, yang penting itu sound system pengeras suara yang bisa menimbulkan kerusakan, maka itu kita atur. Jadi jangan dengan penggunaan sound horeg itu harapannya tidak ada kerusakan properti masyarakat, fasilitas umum, tidak menimbulkan korban jiwa, tidak menimbulkan aksi pornografi, tidak ada juga tawuran, tidak ada konflik, tidak ada asusila, tidak ada lagi juga menimbulkan aksi minuman keras. Sehingga ini pasti akan mendapat tindakan dari aparat penegak hukum karena sudah tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma susila. Gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara terkait dengan waktunya, Pak Edi, apakah kemudian keberadaan dari sound system ini ya, kalau Anda sampaikan tadi begitu bukan sound horeg, ini sudah lamakah menjadi atensi dari Pemprov Jatim atau seperti apa? Atau hanya memang baru-baru ini setelah menimbulkan banyaknya desakan begitu ya dari sebagian elemen masyarakat? Sound horeg ini baru mulai muncul tahun 2020 pada saat COVID, berkembang 2022. Setelah itu 2023 ada perkembangan muncul peristiwa, ada tawuran, ada porno aksi dan sebagainya, sehingga banyak masuk keresahan masyarakat yang melaporkan kepada MUI, juga ada beberapa pengaduan ke lembaga-lembaga pemerintah. Dan akhir-akhir ini kan muncul fenomena ada pro kontra, sehingga muncul fatwa, dan ini pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat sambil menunggu regulasi yang bersifat tetap. Sehingga surat edaran ini menjadi salah satu langkah utama untuk mengatur bahwa pemerintah hadir, pemerintah menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Oke, tapi kalau untuk wilayah-wilayahnya nih Pak Edi, apakah kemudian juga sudah memiliki pemetaan wilayah-wilayah yang rawan konflik dari adanya sound horeg ini begitu, atau di mana saja sih sebetulnya sound horeg ini kerap ditemukan kalau di wilayah Jawa Timur? Jawa Timur ini hasil yang kami data itu ada sekitar 160 sound horeg. Jadi yang tertinggi adalah Tulungagung, ada 25 sound horeg. Ada juga Banyuwangi ada 22, Kota Blitar ada 17, Kabupaten Blitar ada 16, terus Gresik ada 8, Sidoarjo ada 1, Malang ada 6, Kota Batu ada 10, Kabupaten Pasuruan ada 10, Kabupaten Lumajang ada 12, Bondowoso ada 2, Jember ada 5, Kota Kediri ada 1, Trenggalek ada 5, Jombang ada 13, Kota Mojokerto 1, dan Kabupaten Mojokerto ada 3. Oke, baik. Jadi itulah yang selama ini banyak muncul, ada di sekitar wilayah yang tadi jumlahnya banyak sound horeg tadi. Nah, itu juga ya potensi gesekan sosialnya begitu yang terjadi di wilayah yang cukup banyak juga kalau ada sebutkan tadi. Lantas terakhir Pak Edi, dari hasil surat edaran ini kemudian nanti jika sudah resmi diterapkan begitu ya, lantas untuk pengawasan ke depannya akan seperti apa dalam pelaksanaannya begitu ya, implementasi dari surat edaran ini, dan jika memang ditemukan nantinya ada penggunaan sound horeg yang tidak sesuai dengan yang diperuntukkan sebagaimana yang sudah tercantum dalam surat edaran tersebut, sanksi hukumnya, mekanisme hukumnya nanti akan seperti apa Pak Edi? Karena ini sudah aturan, jadi ada tadi saya sebutkan ada Permenkes, ada Kementerian Lingkungan Hidup. Tugas kita adalah dari pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI
yang kita ada tim bersama, itu kita adalah menetapkan bersama. Kalau itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kita harus turun ke lapangan untuk kita kaji, kita tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau itu memang benar-benar menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian dan mungkin materi maupun jiwa, maka pihak pengusaha itu juga harus bertanggung jawab. Maka sebelum melaksanakan itu juga harus siap untuk bertanda tangan di atas materai, bertanggung jawab apabila ada dampak tadi itu dan sebagainya. Yang paling penting adalah kami dari pemerintah, juga dari TNI, kepolisian bersama-sama juga dengan aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama menertibkan apabila ada pelanggaran dari salah satu pengusaha sound system tersebut. Oke, baik. Lantas terakhir mungkin Pak Edi, himbauan kepada masyarakat begitu ya, ketika memang ada acara dari Sound Horeg ini, apa sebetulnya yang kemudian perlu dilakukan dan juga yang tidak boleh begitu ya dilakukan, karena memang aturannya untuk pengusahanya sudah ada. Lantas kalau untuk masyarakat yang menikmati nanti begitu ya dari festival-festivalnya, harus seperti apa untuk menjaga ini semua agar tetap aman, Pak Edi? Baik, Mbak. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh para pengusaha dan seluruh masyarakat yang menggunakan sound system ini. Yang pertama bahwa kita ikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya kalau itu ada di statis, mungkin sound system untuk perayaan budaya, kenegaraan, live musik atau festival dan sebagainya, itu ada ketentuannya, harus kita ikuti bersama. Yang non statis juga pada saat perjalanan dari ke tempat satu asal ke tempat acara juga itu harus dimatikan. Yang kedua juga harus mengikuti besaran alat angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mobil itu juga harus sesuai dengan ujikir, besaran, dimensi, tinggi dan sebagainya. Termasuk waktu juga harus mengikuti perizinan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jadi aturan-aturan ini harus diikuti oleh semua pihak, dan pada saat melaksanakan menggunakan sound system itu tadi juga harus memperhatikan jangan sampai melanggar ketentuan perundang-undangan, juga tidak melanggar norma sosial, norma agama maupun norma peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga benar-benar kondusif dan bisa dipakai untuk kebaikan, tidak menimbulkan porno aksi, minuman keras, maupun juga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Baik. Nanti kalau ini akan terjadi, pasti akan mendapatkan tindakan dari pemerintah, terutama dari aparat kepolisian. Baik, baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas update informasinya Pak Edi Supriyanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Selamat petang dan salam sehat, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Pemirsa, mengenai polemik Sound Horeg, kita juga masih akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Pak Hasan Ubaidillah, dan juga pengusaha Sound Horeg, Bapak David Blizzard. Kita sapa Bapak-Bapak, selamat malam. Pak David, Pak Ubaidillah, kami masih belum bisa mendengar suaranya dengan jelas nih, kedua-duanya. Baik, boleh. Selamat malam. Iya, malam. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak David dan juga Pak Ubaidillah sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Pak Hasan Ubaidillah. Kalau begitu saya mungkin pertama ingin ke Pak David terlebih dahulu. Pak David, baru saja tadi kita berdialog bersama dengan Pak Edi begitu ya terkait dengan aturan Sound Horeg-nya. Nah, aturan Sound Horeg ini akan sesegera mungkin begitu dalam waktu dekat akan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur. Aturannya sudah selesai dibuat, sudah 100%, sudah ada ketetapan dan juga ketentuan batasan-batasan yang berlaku untuk penggunaan Sound Horeg. Tanggapannya seperti apa sejauh ini? Kalau sementara ini kami belum bisa menanggapi ya, karena surat edaran kan juga belum turun. Yeah. Tapi kalau menurut kami harusnya kemarin tim khusus yang memang sengaja dibentuk untuk Sound Horeg ini harus juga berkoordinasi dengan kami juga.
seperti dari pihak MUI kemarin untuk menfatwakan haram atau halal juga kami diajak koordinasi, kan harusnya seperti itu juga. Harapan kami dalam membentuk suatu aturan atau surat edaran yang akan timbul nanti juga harus mengikutkan kami, mengikut kesertakan kami lah, setidaknya seperti itu. Supaya surat yang terbit nanti tidak berat sebelah. Jadi tetap bisa di tengah-tengah lah seperti itu. Pak David, kami konfirmasi artinya dari pembuatan SE ini belum sama sekali melibatkan partisipasi dialog dari pemilik usaha, begitu Pak David? Iya, belum. Lantas kalau untuk mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Hasan begitu terkait dengan fatwa MUI tersebut? Tidak ada, kami mulai dari awal sudah sering berkomunikasi dengan MUI, jadi kami tetap menerima, kami juga mau berbenah lah. Sejauh ini setelah fatwa keluar kita juga banyak pembenahan-pembenahan di masyarakat. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi kami, mohon maaf, kenapa setelah kita melakukan pembenahan juga melaksanakan aturan-aturan tapi malah kita yang selalu disudutkan. Seperti itu. Ya, tentunya kami apresiasi langkah pembenahan dan juga reflektif yang dilakukan oleh para pengusaha sound horeg ini ya. Nah, Pak David, lantas tapi kalau sejauh ini begitu dinamika yang memang terjadi, polemik yang terjadi akibat sound horeg ini sebetulnya yang ditemukan apa permasalahannya? Mungkin kalau dari kacamata pemilik usaha, apa Pak David? Ya mungkin kan segi negatifnya mungkin seperti yang dikatakan Pak Edi tadi. Banyak norma-norma agama yang dilanggar, mungkin norma kesusilaan. Jadi mungkin ada penari yang terlalu erotis atau striptis, terus kemudian banyak penari yang mungkin menggunakan busana kurang sopan dan lain-lain. Itu misalkan kan bisa kita hilangkan seperti itu, atau bisa kita minimalisir lah. Sejauh ini juga kami sudah melakukan banyak perubahan, seperti itu. Oke, perubahannya sudah dilakukan terkait dengan yang melanggar norma-norma sosial tadi, bahkan juga sampai dengan saat ini direncanakan ada perubahan nama ya menjadi Sound Festival Indonesia. Benar begitu Pak David? Sebetulnya dari perubahan nama ini apakah hanya rebranding atau memang ingin merubah keseluruhan begitu untuk memperbaiki hal-hal yang seperti Anda sebutkan tadi Pak David? Ya, maksud kami ingin memperbaiki diri lah. Jadi sound horeg ini kan sudah dipandang jelek. Sudah dipandang negatif. Kami ingin merubah nama, juga ingin merubah image dari masyarakat yang memang kontra terhadap kami itu biar bisa positif. Ininya seperti itu. Yeah. Kami tidak mau melawan dengan adanya fatwa, dengan adanya aturan, kita tidak mau melawan. Baik. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hasan. Pak Hasan, bagaimana menanggapi tadi jawaban dari Pak David begitu ya terkait dengan perbaikan dari hal-hal yang sudah melanggar dari norma-norma sosial, kemudian juga adanya rebranding untuk kemudian mengikuti aturan-aturan yang memang ditentukan. Bagaimana kalau MUI sendiri dengan adanya rebranding ini apa kemudian bisa melepaskan status haram tersebut, Pak Hasan? Pak Hasan, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Halo? Baik, sudah jelas Pak Hasan. Ya. Ya. Halo? Ya, silakan Pak Hasan. Ini justru gambarnya kurang jelas. Ya, baik, Sudah jelas? Sudah jelas Pak Hasan. Baik, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi apabila pelaku industri sound horeg, ya Mas David, itu berusaha untuk memperbaiki sebagaimana yang telah kita diskusikan. Artinya mencoba untuk bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Hal-hal yang terkait dengan unsur idza. Idza itu mengganggu masyarakat, mengganggu depan umum itu dihilangkan. Yang juga terkait dengan doror itu hal-hal yang membahayakan itu juga dihilangkan. Doror dalam hal ini itu biasanya keluar karena kekerasan suara atau getarannya
yang melampaui batas desibel sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan maupun oleh WHO. Juga di sana ketika lawazim itu kebiasaan ketika ada pertunjukan sound horeg, misalkan kasful aurah. Kasful aurah itu membuka aurat dengan memakai baju yang mengumbar aurat. Kemudian ada tari atau joget yang erotis, yang cenderung pornografi, dan juga biasanya dalam laporan-laporan yang sampai kepada MUI itu juga diselingi dengan adanya minum-minuman keras. Maka ketika hal-hal seperti ini dihilangkan, kami Majelis Ulama Indonesia sangat mengapresiasi sekali. Tentunya ini terus harus kita komunikasikan, kita koordinasikan agar keberadaan Sound Karnaval Indonesia itu menjadi maslahat untuk semuanya. Kreativitas warga masyarakat tetap kita junjung tinggi, kita hargai dengan mengedepankan norma agama, norma susila, dan tentunya regulasi yang ada yang telah diatur oleh pemerintah. Ya, Pak Hasan, tapi kalau kemudian dari pelaku usaha sound horeg ini sudah membenahkan diri begitu ya, lantas jika memang masih ditemukan, karena yang dinilai oleh masyarakat sebagian juga sebetulnya yang menjadi permasalahan bukan soundnya yang bermasalah, tapi dari perilaku masyarakat itu sendiri yang kemudian ada joget-joget, kemudian mengkonsumsi miras. Jika memang tadi yang disampaikan Pak David begitu, dari joget-joget akan kemudian mulai diminimalisir, dihilangkan, hal-hal tersebut masih bisa dikondisikan, disesuaikan. Tapi jika memang pada kenyataannya itu berasal dari masyarakat, lantas ini tugas siapa untuk membenahinya? Apakah dari keluarga, dari kita sendiri, begitu pemerintah, atau semua elemen masyarakat? Harus dari siapa, Pak Hasan? Tentunya kita semuanya harus mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat itu ya partisipasinya siapa? Ya kita semuanya, ya ulama, ya tokoh-tokoh masyarakat, ya masyarakat itu sendiri. Tentu untuk melakukan edukasi itu ada aturan atau pedoman. Di antara pedomannya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang sound horeg. Ketika fatwa ini diadaptasi atau kemudian ada surat edaran bersama dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, itu juga menjadi panduan-panduannya. Terlebih baik fatwa MUI maupun surat edaran bersama itu mengacu kepada aturan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan tentunya norma-norma undang-undang yang lain. Maka ketika masyarakat ya melakukan hal itu, ya tugas kita bersamalah untuk mengedukasi masyarakat agar hal-hal yang cenderung berbau pornografi, pornoaksi, termasuk minum-minuman keras, itu dihindari. Agar nilai-nilai yang ditontonkan, nilai-nilai budaya itu memang layak untuk ditonton masyarakat, untuk dilihat masyarakat. Jadi intinya kita mendukung sekali apabila kreativitas masyarakat itu berkesesuaian dan selaras dengan norma agama, norma susila, dan juga peraturan perundang-undangan. Oke, didukung juga dengan kemudian aturan yang dibuat dari pihak sound horeg begitu ketika mengadakan festival ataupun acara-acara. Nah, kalau ke Mas David, satu pembahasan terkait dengan kekerasan suara batas desibelnya. Apakah selama ini sudah dipertimbangkan juga? Adakah SOP soal volumenya, suara, durasi acara maupun jam operasionalnya seperti apa? Dan lantas nanti terkait dengan minuman keras, apakah kemudian juga bisa dibuat aturan di sana ketika masyarakat yang mengikuti kegiatan sound horeg ataupun festival di sana untuk tidak boleh membawa minum-minuman keras, senjata tajam, atau hal-hal lain sebagainya yang memang biasanya begitu ya kita temukan ketika kita menonton konser ataupun mengikuti kegiatan festival, Mas David? Ya, sangat bisa memang untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Kami juga sudah melakukan banyak perubahan. Misalkan sekarang itu kalau dalam rute karnaval apabila ada anak kecil atau orang sakit itu di depan rumah itu diberi seperti apa ya, seperti plang ada tulisan anak kecil, atau orang sakit. Jadi pada waktu kita lewat di rumah tersebut kita matikan.
Nanti selang nanti sekitar 20 meter atau 30 meter baru kita nyalakan lagi. Kalau untuk miras atau yang joget-joget striptis ya, itu memang peran serta daripada masyarakat memang sangat diperlukan dalam hal ini. Bukan hanya kami sebagai pelaku usaha saja, tapi peran serta daripada semua kalangan ini memang sangat diperlukan. Jadi saling mengingatkan lah. Karena itu memang bukan sebagai tanggung jawab kami saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Oke, tanggung jawab kita bersama. Nah, Mas David, terkait dengan kekerasan suara, batas desibel tersebut, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah ada SOP-nya juga, panduan teknisnya? Sudah, sekarang memang kan makanya panduan desibel itu bukan dari subwoofernya sebenarnya, dari landre itu yang speaker yang di atas itu. Nah, sekarang kita sudah mulai mengatur untuk kebisingan daripada landre itu. Seperti itu. Oke, baik. Akan tetapi kalau sebelumnya ini memang belum sama sekali diatur, begitu Kak Mas David? Kalau selama ini kan kita juga masih menuruti para penyewa saja. Jadi untuk kita menuruti masyarakat, untuk masalah kekerasan suara dan lain-lain kita menurut ke masyarakat. Yeah. Tapi semenjak ini menjadi polemik, kita juga harus ikut mensosialisasikan kepada masyarakat atau penyewa bahwa memang ini sudah keluar fatwa seperti ini, aturan juga sudah ada keluar seperti ini, seperti itu. Oke, dari pelaku usaha sudah cukup adaptif begitu dengan aturannya ada. Nah, Pak Hasan, kalau kita berbicara terkait dengan fatwa haram ini, apakah kemudian fatwa haram ini memang hanya untuk sound horeg atau memang ada sound-sound lain yang sebetulnya ketika tidak sesuai dengan diperuntukkan, mereka juga termasuk ke dalam salah satu yang diharamkan, Pak Hasan? Seperti apa sebetulnya, Pak Hasan? Ketika kita bicara masalah fatwa MUI itu, substansinya adalah di sana ada gangguan atau idak tadi itu. Ya, gangguan keamanan, gangguan ketertiban, gangguan kesehatan, dan juga ada unsur doror di sana. Doror itu hal-hal yang membahayakan. Maka memang dalam argumen-argumen agama itu dijelaskan janganlah kita berbuat rusak. Hilangkanlah kerusakan, la dororo wala diroro, janganlah kita membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maka ketika unsur idza, ya, unsur mengganggu dan unsur membahayakan itu dihilangkan, ya tentu termasuk hilang itu, ilatnya hilang, penyebabnya hilang. Itu tidak hanya sound horeg secara spesifik, tapi sound system yang memiliki desibel yang mengganggu dan membahayakan, itu juga termasuk pada fatwa ini. Dan ketika ini difatwakan, sesuai dengan penjelasan dari berbagai macam kalangan, ada tontonan-tontonan yang di situ menyebabkan juga MUI mengharamkan. Termasuk kashful aurat tadi itu, membuka aurat, joget-joget yang aksi pornografi, itu memang di agama diharamkan, termasuk minum-minuman keras. Maka ketika sound horeg ini berubah nama menjadi Sound Karnaval Indonesia, kami harapkan, MUI mengharap itu bertransformasi dengan hal-hal yang tadi itu. Artinya penyesuaian desibel sehingga tidak mengganggu kesehatan, ketertiban umum, dan juga lawazimnya itu dihindari, walaupun menurut penjelasan Mas David itu merupakan kreasi masyarakat. Tapi tanggung jawab kita semuanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tontonan-tontonan yang memang diharamkan oleh agama, yang tidak berkesesuaian dengan norma susila dan peraturan perundang-undangan, itu dihilangkan. Dengan demikian, maka ya fatwa ini otomatis ya tidak lagi ya berkata kepada, menunjuk kepada sound horeg murni, tapi ini semuanya, untuk semuanya. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin saya ingin ke Mas David. Mas David, setelah sound horeg ini kembali menjadi sorotan, kemudian juga ada polemik, ada kemudian dibuat begitu ya surat edarannya untuk kemudian, walaupun masih belum ditandatangani oleh gubernur, lantas sejauh ini peminatnya dari masyarakat apakah masih tetap banyak? Kemudian nanti sebelum adanya surat edaran, aturan-aturan yang dipakai akan seperti apa, Mas David? Kalau untuk peminat dari sound ini tetap ya tidak ada pengurangan.
Jadi masyarakat sendiri sampai saat ini kan memang sudah terjadwal dari tahun kemarin itu sudah memang terjadwal untuk tahun ini. Jadi tidak ada pengurangan peminat, cuman ada di beberapa tempat itu yang memang acaranya gagal. Karena mungkin ada aturan-aturan dari beberapa tempat itu yang tidak bisa kita untuk istilahnya perform di daerah itu karena aturannya memang sangat membatasi. Tapi kalau menurut saya atau menurut kami ke depan ya semoga aturan atau surat edaran nanti yang keluar juga tidak merugikan bagi kami pegiat SON, karena mulai awal semenjak ada fatwa saya tegaskan kami itu mau berbenah. Seperti itu. Iya, lantas ini kan ada yang pro dan juga kontra, Mas David, terkait dengan Son Horeg ini begitu. Nah, lantas yang pro sendiri seperti Anda sampaikan, peminatnya sebetulnya tidak turun, malah ada yang tidak jadi festivalnya karena beberapa aturan yang sudah ditentukan. Seperti apa kemudian dinamikanya ya dari masyarakat, keluhan-keluhannya yang Anda dapatkan? Kalau menurut kami, yang kontra itu orang yang tidak bertempat di suatu daerah yang mengadakan acara. Jadi misalkan kita mengadakan suatu acara di daerah A, yang kontra itu ada di daerah B. Ya ini yang perlu dipertanyakan kadang. Karena kalau misalkan suatu daerah mengadakan acara, di situ pasti sudah ada musyawarah untuk mufakat. Jadi ini yang perlu dipahami. Makanya sekarang di media sosial banyak yang kontra dan lain-lain, ini semakin berkembang isunya negatif tentang Son Horeg. Sebenarnya yang tidak setuju dengan Son Horeg ini bisa dikatakan 80% atau yang kontra ini orang yang tidak pernah secara langsung melihat Son Horeg. Oke. Nah, Mas David, terakhir mungkin saya ingin penegasannya. Tentunya ini akan menjadi PR kita bersama begitu ya, terkait dengan perilaku moral yang kemudian terjadi. Ada beberapa masyarakat yang pro dan juga kontra. Lantas apakah Anda juga menilai bahwa ketika ada festival ini juga Anda memiliki tanggung jawab moral begitu, yang kemudian memang perlu dibagikan juga kepada penyewa maupun dari masyarakat umum agar kemudian semuanya bisa sama-sama berjalan dengan baik, aman, sesuai dengan ketentuan. Nanti akan seperti apa? Pasti. Makanya saya bilang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab sebagai pemilik rental atau SON saja, tapi masyarakat atau penyewa ini juga harus ikut andil. Jadi biar apapun yang terjadi, jangan sampai yang terjadi di masyarakat ini yang selalu terpojokkan Son Horeg sekarang. Nah, sekarang kita juga ikut mengedukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal yang sifatnya negatif kalau bisa memang segera dihindari atau dihilangkan. Seperti itu. Oke, baik, kita nantikan juga seperti apa kemudian ketika sudah diterapkan begitu ya surat edarannya, dan juga tentunya sudah ada langkah reflektif juga dari pengusaha Son Horeg. Begitupun juga pesan-pesan yang disampaikan oleh MUI. Terima kasih banyak kalau begitu atas waktunya Bapak-Bapak sekalian, Pak Hasan dan juga Mas David. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda.